Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas akuntansi dengan kode kelas 632A29 yang beranggotakan Tiara Safitri Dewi, Muhammad Fikri Subiakto, dan Delisa Elda Alifah. Di sini kami akan menjelaskan tentang ayat jurnal penyesuaian dan raca lajur. Yang pertama, penjelasan ayat jurnal penyesuaian akan dijelaskan oleh Muhammad Fikri Subiakto. Berdasarkan data neraca saldo rumah makan Mubarak per 31 Desember 2015, maka dibuat ayat jurnal penyesuaian untuk beberapa kasus. Kasus yang pertama, pendapatan sewa yang terdapat di neraca saldo rumah makan Mubarak berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015. Untuk pendapatan sewanya itu 8 juta. Jadi pendapatan sewa per bulannya 8 juta dibagi 12 bulan. Lalu didapat Rp666.667. Karena terhitung dari tanggal 25 Agustus 2015, jadi pendapatan sewanya selama 4 bulan adalah Rp2.666.666.7. Hutang pendapatan sewa yang tersisa itu Rp5.333.333. Lalu masukkan ke kolom ayat jurnal penyesuaiannya di kolom debit pendapatan sewa dan di kolom kreditnya hutang pendapatan sewa. Lalu kasus yang kedua, biaya iklan yang terdapat di neraca saldo rumah makan Mubarak berlaku juga untuk waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2015. Sehingga untuk total harga dari biaya iklannya itu sekitar 1.700.000 dibagi untuk mendapatkan biaya iklan per bulannya dibagi 12, jadi Rp141.667. Biaya iklan yang sudah terpakai yaitu selama 4 bulan Rp566.667, dan biaya iklan yang dibayar di muka yaitu 8 bulan Rp1.133.333. Lalu dimasukkan ke kolom AJP-nya. Untuk biaya iklan dibayar di muka ada di kolom debit dan biaya iklan ada di kolom kredit. Kasus yang ketiga, perhatikan transaksi pada tanggal 25 September 2015, karena pada tanggal 31 Desember 2015 rumah makan Mubarak harus sudah membuat laporan keuangan. Maka dari transaksi tersebut didapat adanya bunga pinjaman yang harus diakui pada tahun 2015. Buatlah AJP untuk bunga pinjaman tersebut. Piutang lainnya itu sebesar 8 juta. Lalu bunga 3% yang berjalan sampai Desember sebesar 60.000 didapat dari 3% dikali 8 juta itu dapat 240.000. Terus 3% dibagi 12 dikali 240.000 menghasilkan 60.000. Lalu dimasukkan ke kolom AJP-nya. Di kolom debit dimasukkan piutang usaha 60.000, di kolom kredit dimasukkan pendapatan bunga 60.000. Lalu untuk kasus yang keempat, di neraca saldo rumah makan Mubarak terdapat saldo piutang usaha, diperkirakan 1% tidak dapat ditagih. Buatlah AJP-nya. Piutang usahanya tadi sebesar 60.000, 1%-nya yang tidak dapat ditagih adalah sebesar Rp600, yaitu biaya kerugian piutang di kolom debit dan cadangan kerugian piutang di kolom kredit. Kasus yang kelima, terdapat data penyusutan rumah makan Mubarak untuk bangunan 10% per tahun, kendaraan 5% per tahun. Untuk bangunannya 10% dikali 239.480.000, 10% per tahun jadi 23.918.000. Biaya penyusutan bangunannya itu dikali 23.948.000 dikali 5/12 karena sudah terhitung sejak bulan Juli sampai Desember, yaitu 5 bulan. Jadi biaya penyusutan bangunan sebesar Rp9.978.333 di kolom debit dan akumulasi penyusutan bangunan Rp9.978.333 di kolom kredit. Lalu biaya penyusutan kendaraannya
5% per tahun. 5% per tahun. Untuk biaya kendaraannya itu 80 juta dikali 5%, hasilnya 4 juta. Karena terhitung sejak bulan September sampai Desember, berarti dikali lagi 4 juta dikali dengan 3/12. Dapat hasilnya 1 juta. Jadi di kolom debit biaya penyusuan kendaraan 1 juta dan di kolom kredit akumulasi penyusuan kendaraan 1 juta. Lalu untuk kasus yang terakhir, setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap saldo perlengkapan di neraca rumah makan Mubarok, ternyata saldo perlengkapan usaha yang tersisa adalah sebesar 1.100.000. Saldo perlengkapan usaha yang tersisa adalah 1.100.000. Saldo awal perlengkapan usahanya itu 2 juta. Jadi biaya perlengkapan yang sudah terpakai adalah 900.000. Lalu dimasukkan ke kolom AJP-nya. Untuk di kolom debitnya ada biaya perlengkapan sebesar 900.000 dan di kolom kreditnya ada perlengkapan sebesar 900.000. Lalu jumlah dari semuanya balance antara kolom debit dan kolom kredit itu sebesar 18.405.600 rupiah. Lalu kami akan menjelaskan tentang neraca lajur. Dari neraca lajur akan diterangkan tentang neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Yang pertama, kami akan membahas neraca saldo disesuaikan. Dengan nama rekening perlengkapan usaha di neraca saldo disesuaikan itu tersisa 1.100.000. Yang memiliki saldo awal 2 juta dikurangi 900.000. Lalu ada neraca saldo disesuaikan di akun kredit, yaitu 2.666.700 dari saldo awal 8 juta yang dikurangi 5.333.333. Lalu di total keseluruhan debit adalah 578.018.933, dan di jumlah kredit sama dengan jumlah debit, yaitu 578.890.933. Yang kemudian ada laba rugi yang akan dijelaskan oleh Delisa. Saya di sini akan menjelaskan dari kolom laba rugi, yaitu di kolom debit ada bahan menu masakan yaitu senilai 3 juta. Dan di kolom debit juga biaya listrik dan telepon itu sekitar, di biaya iklan itu 566.667.000. Di biaya gaji itu sekitar 600. Di biaya kerugian piutang itu sekitar 9.978.333. Di biaya penyusutan kendaraan itu sekitar
1 juta dan biaya perlengkapan ada pendapatan usaha senilai 62.500.000 dan pendapatan sewa 2.666.666.600 senilai 60.000. Jadi jumlah dari laba rugi di kolom debit yaitu 52.765.600 dan di kolom kredit itu 65.226.667. Laba bersih yaitu 12.461.065 dan di kolom kredit 65 juta. Di kolom neraca sebelah debit yaitu kas 35.480.000, piutang usahanya 60.000, piutang lain-lainnya 8 juta, perlengkapan usahanya itu 1.100.000, iklan dibayar di muka yaitu 1.133.333, tanahnya itu sebesar 160 juta, bangunan 239.480.000 dan kendaraannya 80 juta. Di sebelah kreditnya ada cadangan kerugian piutang sebesar 600, akumulasi penyusunan bangunan sebesar 9.978.333, akumulasi penyusutan kendaraan itu sebesar 1 juta, hutang usaha sebesar 55 juta, hutang pendapatan sewa sebesar 5.333.033 dan modal sebesar 441.480.000. Jadi totalnya dari neraca 525.253.333 di sebelah debit, dan di sebelah kredit itu ada di sebelah kredit itu ada ini gimana nih? Nah, di neraca di sebelah kreditnya itu jumlah totalnya 512.792.267. Nah, laba bersihnya itu 12.461.067. Jadi total keseluruhannya 525.253.333 sebelah debit dan sebelah kreditnya 525.253.333. Mungkin sekian yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.